Nengok orang sakit seperti memetik buah-buahan surga. Mang, memetik buah delima saja senangnya tiada tara. Memetik buah jeruk saja bahagianya luar biasa. Apalagi memetik buah dada. Buah. Gimana Bakar? Komo lamun balik di barekan tet mah. Tanteten no. Saya hari ini alhamdulillah hidup bahagia karena didoakan oleh istri. Oleh satu istri saja kita bahagia. Apalagi didoakan oleh 70.000 malaikat. Cogan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini saya akan ke Garut untuk menjenguk salah satu rekan di Fakultas Dakwah, yaitu Mang Ade. Katanya sedang sakit, udah hampir 5 menit tapi Pak Jang belum datang. Kita tunggu saja. Biasanya nggak bakalan lama ya. Sampai oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem, sekarang kami sedang perjalanan ke Garut untuk menjenguk salah satu rekan kami di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu Kang Ade ya Pak Haji yang sekarang sedang sakit di Garut. Ada Aras. Dan sesuai dengan tema yang akan kita sampaikan kali ini, yaitu tentang memetik buah surga. Dan sekarang kami kedatangan tamu istimewa Pak Haji. Bintang tamu kita. Ini Mang Yana yang pernah dibawa ke Orai Koneng. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, sip. Oke, sambil berjalan aja kita langsung saja ke topik kita kali ini tentang memetik buah surga. Apa maksudnya memetik buah surga ini Pak Haji? Oke, Pangkus, kita jalannya hati-hati ya, orang ngabret ya. Begini, kita dengarkan saudara kita Mang Aras Mandala, salah seorang dosen di kampus kita, sedang sakit cukup lama. Kita ini ingin nengoknya. Nah, disebutkan oleh Imam Muslim salah satu hadis, qala Rasulullah SAW, innal muslima idza ada akhul muslima lam yajal fi khurfatil jannah. Kata Rasulullah, bila seorang muslim menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka dirinya sedang berada di khurfah surga hingga dirinya kembali. Khurfah. Lalu para sahabat itu bertanya, gitu, apakah khurfah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu adalah buah-buahan surga. Jadi gini Bren, ketika kita nengok saudara kita yang sakit, itu adalah perjalanan berjalan di taman surga, sembari kita memetik buah-buahan surga. Masya Allah. Nengok orang sakit seperti memetik buah-buahan surga. Mang, memetik buah delima saja senangnya tiada tara. Memetik buah jeruk saja bahagianya luar biasa. Apalagi memetik buah dada. Buah. Gimana Bakar? Buah dada? Buah surga. Buah surga. Buah dada ya. Tapi saya ada pertanyaan buat Mang Yana dan Mang Bren. Gimana Pak Haji? Buah apa yang ditakutin mahasiswa S1? Buah apa yang ditakutin mahasiswa S1? Buah apa Pak Haji? Belimbingan skripsi. Bimbingan skripsinya sama Pak Karyana menakutkan. Ini dah 5, ini balingbing. Yang kedua, Mang, buah apa yang durhaka? Buah apa yang durhaka? Apa yang durhaka? Bakar, kira-kira apa? Melon kundang. Kacau bro. Jadi batu. Oke, satu lagi. Buah apa yang punya duit banyak?
buah yang punya duit banyak. Apa itu Pak Haji? Buah Srikaya, Mang. Kaya. Serikaya. Lemah deh. Benar, serikaya. Tapi ngomong-ngomong buah ya, Iya. yang jelas lebih enak itu adalah diapelin daripada dianggurin. Yo. Apelin. Aduh, malam minggu udah apelin. Ya, boleh. Tapi yang enak mah gini, bergaul Gimana, sama orang Pak Haji? Sunda. Bergaul sama orang Sunda mah kita bilang punten, dia ngasih mangga. Punten, mangga enak ya. Boleh. Tapi memang kenyataan hidup kita, apalagi dunia percintaan kita, kadang memang hidup kita itu lebih pahit daripada menggigit biji buah duku. Harus dipahit. Nyelekin banget. Hidup kita ini pahit seperti menggigit biji buah duku ya. Jadi Bang, kembali lagi bahwa perjalanan kita nengok saudara kita yang sakit adalah seperti perjalanan di taman surga, dan indahnya kita seperti memetik buah-buahan surga. Masya Allah. Oke, izin bertanya Pak Haji ya? Boleh. Oke. Ini pertanyaan sederhana. Kenapa harus menginjak orang yang sakit? Oke. Padahal tadi kan sudah jawab, tapi ini kan sering dipertanyakan gitu ya. Iya. Kenapa harus menjenguk Kenapa orang harus sakit? menjenguk orang sakit, Oke. Pak Haji? Rasulullah memerintahkan kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa Rasul bersabda begini, ada 7 hal yang harus kita lakukan. 7 hal yang harus 7 hal yang harus kita lakukan, kata Satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah bittiba'il janaij, menyertai jenazah. Jadi kalau ada mayat yang sedang digotong di keranda, kita sertai ikut ke kuburan. Oh, itu ya Pak Haji ya? Harus ya. Kan begini, ada orang yang sedang menyertai jenazah, Mang, aneh, jenazah teh bikin manjangan terus. Kenapa, Ternyata Pak dia Haji? tukang memperpanjang PPKM. Wah. Orang yang tukang memperpanjang PPKM, jenazahnya nanti akan panjang. Saya dikuburkan. Jadi Bang Yana ya, yang disuruh oleh Nabi itu yang pertama kita harus menghantarkan jenazah. Untuk apa? Satu, istid'a, mengalirkan doa-doa baik untuk jenazah. Yang kedua, supaya kita dzikrul maut. Ingat mengingat akan mati kematian ya kita. Pak Haji. Satu. Jadi orang takwa. Yang kedua, yang disuruh oleh Nabi itu adalah wa iyadatil marid. Nah, apa wa iyadatil marid itu? Menjenguk orang yang sakit. Itu diperintah, Mang. Jadi ketika Abang bertanya, kenapa kita harus menjenguk orang yang sakit? Itu adalah diperintah oleh Nabi. Perintah ya. Ini ada ibu-ibu kan datang ke dokter. Gimana, Dokter, Mas? saya mau berobat. Kenapa dokter? Ibu, saya suka pusing-pusing. Kata dokter, kalau ibu suka mah pusing-pusing nggak apa-apa. Suka datunya bahasana. Suka pusing-pusing. Kayak yang kedua ya. Kedua apa, Pak Haji? Diperintah oleh Nabi. Perintah. Kemudian berikutnya, yang diperintah oleh Nabi itu adalah wa ijabatid da'i. Oke. Apa? Memenuhi undangan. Gitu. Memenuhi undangan Pak Haji. Memenuhi undangan apapun harus kita penuhi. Termasuk misalnya ada undangan pesta pernikahan atau hitanan gitu, atau pesta apapun. Itu perintah Nabi yang kita suka banget. Iya. Kenapa keundangan suka banget? Sebab hanya bermodal salaman kita bisa makan enak. Modal salaman Bisa. tapi dahar mang bisa loba. Komo lamun balik di bare kantet mah duh. Kantetin, no? Kantet. Bahasanya bakar kantet. Itu Bahasa Garut. Wah, lain bahasa orai koneng. Kalau di Oke, Sukabumi oke. mah jomet mah. Kayak josamet. Kejo sampai. Berikutnya, Berikutnya apa, Pak Haji? yang diperintah oleh Nabi itu wa nasril madlum, harus menolong orang yang didalimi. Oh. Jadi kalau ada orang didalimi, Nabi merintah kita harus menolong. Contoh, ada seorang istri masih baru nikah, dizalimi sama suaminya, dicerai sepihak, harus ditolong, Mang. Iya tolong. Tolong
Segera nikahi Mang Bren, saya itu berani. Waduh, apalagi saya. Ini mungkin Kita siap dicakar. Belum siap dicakar. belum siap dicakar. Nah, berikutnya, Oke. Nabi itu memerintah kita untuk wa ibraril qasmi, ya. Artinya membantu melepas kiparat orang yang sumpah. Kan sering kali Mang Yana ada orang yang bersumpah, saya mau bersumpah nanti misalnya kalau anak saya lulus kuliah KIPB, misalnya saya nanti mau ngasih hadiah ke penduduk desa. Oke. Nah, ini kan bersumpah ini. Nah, kalau tidak ditunaikan sumpahnya itu bisa jadi dosa. Atau nanti bisa jadi bayar kiparat untuk untuk menggugurkannya. Berat dia mau bayar kiparat, kita harus bantu orang itu. Oke. Kemudian berikutnya, kewajiban kita kata Nabi itu adalah waradis salam, menjawab salam. Menjawab salam. Menjawab salam itu sesuatu yang diperintah. Contoh, kata tetangga kita, Assalamualaikum. Kita harus menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau tetangga bilang Assalamualaikum warahmatullah, kita wajib menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tetangganya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh waridwan. Nah, kalau tetangga bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh waridwan. Lamun tetangga bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh waridwan, kita jawab tong lieur teh panjang teuing lieur. Liar. Yang jelas kalau orang lain ngasih kebaikan satu, kita balas dua. Gitu, jawab salam itu. Tapi Mang, ada salam yang tidak boleh kita jawab. Ada ya Pak Haji? Ada. Satu, kalau kita lagi BAB khusus, ada orang nyampein salam ke kita di rumah di luar. Assalamualaikum, bagaimana? Assalamualaikum. Amang ke rusuh BAB, entah mau dijawab. Komo bari ngahujan, Waalaikumsalam. Wah, kita mah Warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh waridwan. Iji. Yang kedua, salam Oke, yang boleh oke, tidak oke, kita oke. jawab itu ketika sholat berjamaah di masjid. Oh, gak boleh Tahiyat. ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Amang ujung-ujung rajin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Dua, Gak boleh tiga, ya. ada salam yang boleh tidak dijawab. Apa, Kapan? Pak Haji? Pada saat kita mendengarkan khutbah lagi Jumatan, tiba-tiba ada orang duduk langsung bilang Assalamualaikum, tong dijawab itu mah. Kenapa? Sebab kita lebih penting mendengarkan khotib. Khotib ya. Siap. Dan ada satu salam yang jangan mengharap jawaban. Bahaya ini mah. Bahaya Pak Ada Haji. salam yang kalian atau kita jangan mengharap jawaban. Oke. Mana contohnya? Kita kerja dah ke kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Jangan mengharap jawaban. Cieun tadi gua. Ujung-ujung pecah di kubur. Waalaikumsalam Mang Yana ka dieu. Lagian siapa yang mau jawab juga Pak Haji di tempat kayak gitu. Tuh yang keenam, yang ketujuh Mang, Siap. yang diperintah oleh Nabi itu adalah watas mitil atisi. Oh. Mendoakan orang yang bersih. Bersih. Kalau ada orang bersin, wahim, misalnya, kemudian dia kan berdoa apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kita harus mendoakan yarhamukallah. Gitu. Kemudian bersin deh. Yahdikumullah. Yahdikumullah. Lamun bersin deh, ya sudah. Ya. Bondan itu black dong. Ya sudahlah. Mang, ada cerita di Saddam Hussein, Mang, pemimpin Gimana, Pak apel. Haji? Wah, Pemimpin sih. apel. Seperti saya kemarin hari Senin jadi pembina apel. Oke. Ada barisan sebelah depan, kanan kiri. Yap. Tiba-tiba ada yang bersin. Wahim. Wahim. Oh, Saddam Hussein kan otoriter yang ngomong. Siapa yang bersin? Ke sebelah pasukan depan tuh, nggak ada yang jawab. Sion diambil senjata, ditembak KB sampai mati, Mang. Buset. Hai, KB, Mang. Terus yang sebelah kanan ditanya lagi, siapa yang bersin? Sebelah kanan ada nggak jawab. Saddam Hussein ngomong, tembak deh KB. Lalu ke pasukan sebelah kiri, siapa tadi yang bersin? Gitu. Ada yang jujur ngajak ngacu bersihin.
Saya Pak Presiden, cek Saddam Hussein, yarhamukallah. Jika tak ketembak deui. Saddam Hussein nembak pasukan kiri kanannya karena ketika ada yang bersin tidak ngedoa yarhamukallah. Oke. Tapi ini cerita harus dilacak benar atau tidak. Oke, itu hanya info saja yang tutur tinular. Info. Jadi Wahyana, kenapa kita harus menjenguk orang yang sakit? Karena itu diperintah. Siap. 7 hal yang diperintah oleh Nabi. Banyak ya Pak Haji. Hari ini kita berjalan di Garut ini masih di mobil baru sampai Leles. Kadungora. Ini Kadungora dalam rangka menjalankan perintah Allah, perintah ya. Rasulullah. Oke, Pak Haji. Sekarang apa sih keutamaan orang menjenguk orang sakit itu, Pak Haji? Oke, tadi selain di intro kita sampaikan hadis, ada hadis lain. Ya. Idza ada rajul akhakul muslim, apabila seorang menjenguk saudara yang muslim yang sedang sakit, masa fi khirafatil jannah, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buah surga. Yap. Hatta yajlisa, hingga ia duduk. Fa idza jalasa ghamrat rahmah, maka apabila dia duduk diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Kita sekarang duduk nih karena ada macet sedikit, biasa Leles ini. Rahmat Ini deras, diturunkan rahmat Allah begitu deras kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hujan, Kemudian fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yamsi. Kata hadis ini, apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat di waktu sore tiba. Jadi kalau nengok pagi-pagi sampai sore 70.000 malaikat mendoakan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa in kana masaan sallallahu alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Gitu, kalau kita menjenguknya sore, malaikat 70.000 malaikat akan mendoakan mendapatkan rahmat untuk kita sampai pada waktu subuh. Mang, luar biasa. Jadi dalam narasi agama disebutkan keutamaan menjenguk orang yang sakit itu satu, seperti berjalan di taman surga. Ya. Kemudian diturunkan rahmat yang begitu deras, lalu didoakan 70.000 malaikat. Luar biasa. Kita didoakan, istri kita saja lu bahagianya luar biasa. Iya. Saya hari ini alhamdulillah hidup bahagia karena didoakan oleh istri. Oleh satu istri saja kita bahagia. Apalagi didoakan oleh 70.000 malaikat. Coba Kopat istri. kode. Mang sieun mang anjir lah ngomong gitu. Oke, gitu Bang Bren. Mayana ada pertanyaan lagi? Ada, Pak Haji. Kan ketika kita melihat ataupun menengok orang sakit ada doanya. Kira-kira doa yang pas ataupun yang tidak terlalu panjang seperti apa, Pak Haji? Bener. Pada saat menjenguk orang sakit, kita kedua harus mendoakannya, diajarkan oleh Nabi. Lalu bagaimana doanya yang paling pendek dan gampang? Ayo dulu panjang aja gini kan, pagujud mutar-mutar. Kita yang pendek saja. Kata hadis riwayat Imam Bukhari, doanya itu pertama pada saat nengok saudara kita nanti yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Pendek, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkan dari dosa-dosa insyaallah. Jadi kita mendoakan semoga sakitnya itu bisa membersihkan dari dosa-dosa. Dulu di kulkas kita pernah mengkaji tentang sakit itu adalah tamu terbaik Allah. Nah, di antara pesan terbaik dari sakit itu adalah dibersihkan dosa-dosa. Bang Ade sudah lama kan sakitnya. Mudah-mudahan itu menjadi sabab dia dibersihkan dosa-dosa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada doa yang gampang juga, Mang. As'alullahal azim rabbil arsyil azim ayyasfiyaka. As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim, jadi Tuhan yang menguasai aras yang agung, ayyasfiyaka, agar menyembuhkan penyakitmu. Tuh, doakan ya gitu. Atau juga kata para ulama ada yang pendek banget mah, Allahumma ya syafiyal amrad isfi mardahu. Allahumma ya syafiyal amrad, wahai Dat yang menyembuhkan segala penyakit, isfi sehatkanlah, sembuhkanlah mardahu, penyakit dia. Itu Mang pendek-pendek ya. Doain nanti. Jadi yang pertama, la ba'sa tahurun insyaallah. Dua, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Yang ketiga,
Allahumma ya syafi'al amrad isfi mardahu, kalau laki-laki. Kalau perempuan isfi mardaha, kalau sakitnya banyak atau kita isfi mardona. Nah, bisa seperti itu. Ada doa yang panjang, tapi yang panjang bukan di kulkas. Iya. Kalau di kulkas yang Allahumma robbanasi Pak Haji ya. Allahumma robbanasi itu masuk adon hayang adon sok hayang dahar dengan nasi. Oke Pak Haji. Terus kemudian nih Pak Haji ya, adakah etika menjenguk orang sakit Pak Haji? Ada. Saya misalnya Bagaimana etikanya? dalam dunia sebut saja medik misalnya ya, Iya, kita adopsi dari sana. Pertama, etika menengok orang sakit itu bertanya dulu tentang kesediaan ditengok. Itu Tanya perlu dulu. tuh Bakar. Bang udah nanya ke Mang Ade? Ditanya. Oke ya, kesediaan. Jangan nengok orang yang sakit sementara yang sakitnya tidak bersedia ditengok. Oh gitu. Kenapa? Nambah penyakit, Mang. Apalagi di musim pandemi Pak Haji ya. Di Kita musim- harus nanya dulu. Jangan-jangan pas kita ke sana taunya positif ya. Satu. Yang Oke. kedua, tidak menengok dengan bergerombol. Tidak menengok dengan bergerombol. Ngabring gitu. Kan yang sakit butuh istirahat. Coba nu nengok sakombi, Mang. Kagak nengan tuh bisa istirahat. Apalagi bawa anak kecil, terus anak kecil bari mainan trompet. Waduh. Ngokek, Kenapa harus main trompet Pak Haji? Aduh, Mang, dulu saya kering, ada jamaah abah saya nengok Iya. ke rumah banyak dan bawa anak kecil, dan memang meureun hese ditinggalkeun. Itu si anak kecilnya baru bawa trompet, gandeng. Yang malah ya dong. Yang ketiga, Mang Bren, Oke. etika nengok orang sakit itu memberi motivasi. Ngasih Jadi pada motivasi saat ya? datang nanti kita ke Mang Ade, kasih motivasi. Jangan ditakut-takuti. Jadi kasih motivasi. Kasih motivasi Nanti Pak Haji ya. Pokoknya Semangat motivasi yang brilian seperti Mario Teguh kita bawa nanti. Ya. Siapkan quote-quote indah gitu. Siap. Yang keempat, menjenguk itu dengan durasi waktu sesingkat-singkatnya. Singkat Pak Haji ya. Ya mana nengok genep Proklamasi eta mah singkat. jika proklamasi kira-kira gitu Mang. Ulah nengok gitu jika mata kuliah SPI tilu SKS. Waduh. Tak satu lagi Mang Iya, Yana iya. ini. Kalau nengok jangan merokok. Aduh. Udud, we Mang Yana mah udud di jurusan udud gitu. Ngapikeun ka kada Minang teh udud CCTV. Lalu berikutnya, etika nih orang sakit itu harus membawa hadiah dan buah tangan. Oh ya, istilahnya Pak Haji Ya. ada lah ya sekedar Bang, kita sudah buah menyiapkan. tangan. Insya Allah ya. Insya Allah. Itu mah sekedar apa namanya? Sekedar buah tangan saja. Buah tangan. Kan aya nu nengok teu mawana naon, Neng. Naon nu karaos nu nengok teh. Ibu, ngaduh kada teu karaosna naon. Nah, teu karaosna naon. Upami ibu nyenak jeruk mah panggitan haseup. Sawi masuk gitu. Tapi ya mas haseup. Taulah sampai kaki itu Mang. Urang teh nanya kita gede. Naon nu karasa? Nu karaosna naon, Pak? Nah, gede. Ya, ada apa-apa sih. Ada waduh ngagel leser. Oke, itu ya. Siap. Etika nengok orang sakit itu seperti Ada itu. etikanya ya Pak Oke. Haji. Izin bertanya lagi Pak Haji. Ya. Tadi kan berbahas tentang etika. Sekarang ingin bertanya tentang hikmah yang didapatkan ketika kita menengok orang yang sakit. Hikmah Nah, apa hikmahnya yang ya. didapatkan pada saat kita nengok orang sakit? Pertama, berburu pahala. Berburu pahala Pak Haji. Iya. Jadi kan pahala nengok orang sakit itu luar biasa. Di rahmat dikucurkan Iya, Pak Haji ya. rahmat dikucurkan. Terus? Padahal rahmat Allah itu sesuatu yang sangat mahal. Pada saat nengok orang yang sakit, kita dikucurkan lagi, deras ngalirnya rahmat kita itu. Ya, padahal yang termahal sekali lagi adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Bahkan kata Rasul, sehebat apapun kalian ibadah itu tidak bisa membeli surga. Lalu apa yang bisa membeli surga itu? Kita bisa masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu akan diberikan begitu deras pada mereka yang nengok saudara yang sakit. Satu. Yang kedua, akan menguatkan kondisi psikologis orang yang sakit. Kenapa Nabi nyuruh kita nengok orang sakit? Ada misi, harus dikuatkan secara psikologis. Kuatkan mereka tadi, kasih motivasi yang baik.
ya. Sebab ternyata memang kadang waktu saya ngalami sakit yang sangat keras, banyak teman yang nengok itu ada motivasi bangkit untuk sembuh. Regreg gitu ya. Ya Pak Haji. Apalagi kalau ada seseorang yang kita cintai, misalnya seperti istri yang nungguin kita, motivasinya hebat. Oke, Yang ketiga, Mang, mendoakan yang sakit, gitu. Jadi hikmah kita nengok orang sakit itu kan diperintah oleh Nabi mendoakan. Tadi Abang bertanya tentang doanya. Pada saat kita mendoakan orang yang sakit, kebaikannya akan balik ke kita. Iya, betul. Pak Ade, cepat sembuh. Itu sama dengan kita mendoakan kesembuhan untuk diri kita sendiri. Nah, Pak Ade, cepat sehat. Itu sama dengan kita mendoakan untuk kesehatan kita. betul. Itu hikmah yang luar biasa. Ya. Kita mendoakan kebaikan-kebaikan pada orang lain, termasuk orang sakit. Kebaikannya akan balik pada diri kita. Siap. Kausalitas gini. Hukum Iya. kausalitas ya. Kemudian berikutnya, hikmah kita nengok orang yang sakit itu, Mang Bren, agar kita itu bisa syukur nikmat. Oke, syukuran Pak Haji ya. Nikmat apa Atas minimal yang kita syukuri? Nikmat sehat. nikmat sehat justru ya. As-sihatu tajul la ya'rifuha illal marda. Kesehatan itu seperti mahkota. Dan tidak ada yang merasakan pentingnya sehat itu kecuali orang yang sakit. Ya, mahal banget kesehatan ini, hikmahnya itu. Kan kita tidak punya apa-apa, kata kemarin juga nggak apa-apa asal kita sehat. Sebab kalau kita banyak duit tidak sehat, Mang, seperti Amang punya istri Pamela Anderson tapi Amang alergi susu. Jangan bertanya siapa Pamela Anderson, Brand. Iya, benar-benar Pak Haji. Yang keenam, hikmah kita nengok orang sakit itu sebetulnya hikmahnya adalah idkhalus surur. Kita harus memasukkan kebahagiaan, Memasukkan kebahagiaan. berbagi kebahagiaan lah ya, supaya bahagia orang yang ditengok itu. Rata-rata kan kalau kita lagi sakit ditengok oleh orang lain itu bahagia. Bahagia. Atau nanti kita hibur atau gitu ya, itu hikmahnya. Dan yang berikutnya, hikmah nengok orang yang sakit itu yang terpenting ngomong zikrul maut. Zikrul maut, mengingat kematian. Mengingat kematian kita. Karena kita kadang angkuh hidup ini. Kenapa angkuh? Kita nganggap hidup ini akan panjang umur. Betul, Padahal setiap kita tengah berjalan menuju kematian kita masing-masing. Kematian kita. Jadi pada saat kita nengok orang yang sakit, itu kita bisa zikrul maut. Itu Mang Zikrul maut. hikmahnya. Oke, selanjutnya Pak Haji, ada kata-kata terakhir gak sebelum closing nih? Oke, kita rada yang mabok, Mang. Oke, begini. Ada insiden. Insiden pertama, berjalan menengok orang yang sakit ibarat tamasya di taman surga. Yap. Sembari memetik buah-buahan yang aneka rupa. Perjalanan menuju orang yang sedang sakit adalah berjalan di atas derasnya hujan rahmat. Ya. Oke. Yang kedua, kamu seringkali nulis di WA hahaha WK gitu ya, KWK. tanpa ketawa. Iya. Berarti pacar kamu juga pada saat nulis I love you itu ia tulis tanpa ada rasa cinta. Iya. WK. Tapi itu seri kan. Tapi rasa cinta kita pada sahabat kita harus diwujudkan dengan menengoknya pada saat sakit. Betul Pak Haji. Kemudian ketiga, Brand, ada teman yang dijenguk sakit malah ngomongnya gini, waktu aku susah kamu ada di sisiku, waktu aku sedih kamu ada di sisiku, waktu aku sakit pun kamu ada di sisiku. Jangan-jangan kamu itu pembawa sial bagi aku. Terus pasti aja sisi. Tidak seperti itu. Sakit. Oke, lah, tong terlalu panjang, Brand, keburu mual ya ini. Oke, gitu aja Pak Haji. Gitulah. Dan kita juga hampir sampai nih. Hampir ya. sampai. Di Udah lokasi- nyampe, udah di Tarogong ini ya. Di Tarogong ya. Sudah hampir sampai di lokasi Pak Haji. Ya, kita lagi sampai, ini lagi jalan mencari rumah yang catnya warna Merah tuh. Oh iya mer ini. Hai. ya. Oke, ngobrol sama Pak Ade
Dan alhamdulillah sekarang udah mulai baik, Baik, berat sehat. badannya agak turun ya. Tapi ternyata pas berat badannya turun jadi tambah manis. Oke. Cuma karya nama beki bodas. Yang rindu Pak Ade mudah-mudahan bisa terobati ya. Kita Amin. cepat Amin. sembuh ya. Amin. Cepat sembuh. Sembuh insya Allah, nggak lama lagi bisa bareng lagi di jurusan nanti. Amin. Iya. Ajar lagi, ngopi lagi Pak De. Siap. Kita bikin Indomie rebus lagi. Ulah waka itu mah. Oke, diantos lah di Bandung ya, Pak De. Amin, amin, amin. Doana kasadayana. Amin, siap lah. Alhamdulillah kita sudah berjumpa dengan Kang Ade. Amin. Yang terpenting sahabat kita Kang Ade cepat sembuh. Cepat sembuh. Itu yang terpenting. Kita sudah berbincang dan bercakap-cakap tadi. Obati rasa rindu Pak Haji ya. Obati rasa rindu. Pak Ade makin sehat, makin sekarang mah seger ya Pak Haji, tinggal pemulihan lah. Pokoknya jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap paling benar. Ya, nyari jawaban pada narasumber yang lain. Narasumber yang lain, dan kita masih ditemani bintang tamu kita. Koneng. Cadas pangeran ya. Sambil berjalan di Garut ya, kita tetap di mana Pak Haji? Kulkas. Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di rumah Maman Mergosari. Saya suka di sini karena view-nya Otentik Pak Haji ya. Perumahan. Bagus, makan. Asik.